Hai Revuniers, welcome teman-teman semua. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, internetnya bagus, terus semangat ya buat melewati atau menikmati sesi hari ini. Oke, halo teman-teman. Apakah sudah rame? Coba aku lihat komen. Rame ya. Halo teman-teman. Oke, yang belum makan, biar malam hari ini masuk ilmunya ilmunya masuk lebih baik, mau sambil makan, sambil ngemil, sambil dengerin, atau mau sambil praktek nanti juga boleh, silahkan ya teman-teman. Jadi, sesi malam hari ini adalah gitu ya, jadi selamat datang sebelumnya selamat datang dulu, hari ini adalah hari ketiga teman-teman, udah di pertengahan minggu mini course ya. Jadi sesi hari ini adalah practical simulation dan juga Q&A session, gitu. Oke, hari ini kita akan ditemani oleh Kak Syabrina Apriliana, beliau adalah Business Development Manager di Leverage Group dan merupakan salah satu Revoyu Full Stack Instructor. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman gabung ke Full Stack program, bisa banget ketemu sama Kak Syabrina atau biasa dipanggil Kak Syabi juga nanti di Full Stack-nya. Nah, jadi teman-teman nih bisa kenalan duluan sama Kak Syabi di sesi mini course kan, jadi kalau misalnya nanti ketemu Kak Syabi lagi di full stack kayak, "Kak, aku udah pernah ketemu sama Kak Syabi loh waktu di mini course," gitu. Jadi kisi-kisi dulu ya teman-teman sebelum ketemu sama Kak Syabi beneran nanti di full stack. Oke, nah sebelum kita ketemu sama Kak Syabi, aku mau menjelaskan dulu kira-kira hari ini kita akan ngapain aja, gitu ya teman-teman. Akan ada practical simulation dan juga Q&A session. Jadi hari ini kita akan, praktek langsung gitu ya, akan ada materi dan praktek langsung nih dari Kak Syabi mengenai salah satu tools yang ada di, digital marketing, teman-teman. Nah, terus kalau teman-teman yang mau bertanya gimana? Buat teman-teman yang punya pertanyaan untuk Kak Syabi, langsung aja drop pertanyaannya di kolom live chat YouTube. Sekali lagi, begitu teman-teman ada pertanyaan, langsung aja drop pertanyaannya karena nanti tim akan memilih beberapa pertanyaan yang bisa dijawab di sesi malam hari ini. Tapi mohon maaf kalau misalnya kita nggak bisa jawab semua pertanyaan yang masuk karena keterbatasan waktu juga nanti ya, teman-teman ya. Oke, jadi sekali lagi buat yang mau, bertanya gitu ya, teman-teman langsung aja drop pertanyaannya di kolom live chat YouTube. Jadi nggak usah nunggu-nunggu nanti pas sesi Q&A, langsung aja di-drop di kolom live chat. Oke? Oke. Nah, gimana? Udah pada nggak sabar nih kayaknya ketemu sama Kak Syabi ya. Gimana coba cek ombak apakah, hari ini aman? Info ada internetnya aman ya semoga ya. Halo teman-teman, kasih jempolnya, ya. Oke, nah hari ini kita akan ada practical simulation sekali lagi bersama Kak Syabi. Jadi biar, teman-teman kenalan dulu sama Kak Syabi, aku coba, ini ya, panggil dulu Kak Syabinya. Halo Kak. Halo semuanya, selamat malam. Selamat Selamat malam Kak. halo semuanya, apa kabar nih? Kenalin, aku Sabrina. Boleh panggil aku Sabi, kamu boleh panggil aku Sabrina, whatever you choose. Hari ini aku bakalan ngajarin dan juga praktek langsung gimana caranya untuk nge-launch your first Facebook Ads campaign dari scratch. Jadi yang pengen menjalankan iklan, yang pengen ngejalanin gimana caranya ngebuat iklan, hari ini kita bakalan dissect bareng-bareng. Oh, Gimana mantap. nih? Kak Semuanya Syabi kayaknya udah pada komen-komen, halo semuanya. rame banget Kak Syabi, menyambut Kak Syabi nih, rame banget loh komennya. Oke, Kak Syabi udah siap? Mungkin kalau udah siap sesinya aku serahkan ke Kak Syabi ya, Kak. Thank you, Amanda. Kak. Oke, thank you banget ya Amanda, sangat ceria loh malam ini. So guys, selamat datang kembali lagi. Aku mau memperkenalkan diri. Mungkin sebelum kita mulai nanti dengan praktek-praktek yang akan aku explain dan juga nanti kita bakalan praktek langsung ke dalam Facebook Ads-nya dari mulai gimana cara bikinnya, gimana cara create your own iklan gitu ya dari mulai nol banget sampai dengan iklannya ready to publish. Kita akan ngejalanin itu selama sesi ini.
So, halo, perkenalkan, nama aku Sabrina. Balik lagi, aku bisa dipanggil Sabi. Aku adalah Integrated Marketing Consultant. Jadi biasanya yang ngejalanin sebuah iklan, terus juga yang ngeplan strategi iklannya kayak gimana, itu biasanya pekerjaan aku sehari-hari. Aku sudah bekerja di Leverage selama 4 tahun dan aku adalah Meta Business Partner dan juga Google Partner. Specifically, aku sudah menjadi Facebook Blueprint Certification. Jadi nanti kita bakalan belajar bareng-bareng gimana caranya buat iklan gitu ya. Dan kenapa kita harus buat iklan. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanya atau kita pengen dissect lebih dalam, feel free untuk leave your comments ataupun kayak apa yang pengen kamu tanyain di comment section. Aku mau tahu apakah kalian semua sudah siap untuk kita mulai. Kalau misalkan udah siap, bilang siap banget gitu. Aku bakalan mulai ini, kalau misalkan memang kecepatan atau mungkin ada yang pengen ditanyakan, let the comments know. Jadi nanti put aja di komen pertanyaannya apa. Boleh prepare your snacks ataupun kalian boleh banget prepare your drinks dan jangan lupa mungkin kalau mau di-share ke Instagram gitu ya, pengen ngasih tahu teman-temannya bahwa gue tuh nggak gabut loh, gue selalu ikut Revoyu punya mini course. Itu boleh banget di-tag di Instagram, tag Instagram aku Sabrina LA dan juga Revoyu_ID. Sebenarnya kita bisa mulai sekarang, tapi I just wanted to make sure everyone is ready. Take some notes, karena nanti ada beberapa simulation case juga yang bakalan aku share. Dan juga jangan lupa prepare your snacks and also your drinks gitu ya. So, kita mulai sekarang aja. Akan ada 4 part dari course ini. Nanti aku akan ngejelasin sedikit kenapa sih kok penting gitu ya melakukan Facebook Ads dan kenapa Facebook Ads, kenapa nggak ads yang lain. Terus nanti part 2 kita akan masuk ke hari ini di mana kita mau start from scratch to set up your Facebook Ads. Dan yang kedua nanti, yang ketiga nanti akan ada simulation case part 1 dan yang keempat nanti which is kemungkinan akan besok itu akan diadakan bagaimana caranya lebih dalam lagi to set up your Facebook Ads. So, itu ada beberapa table of content kita. Nah, pertama kita pengen tahu dulu nih, kira-kira kenapa sih Facebook Ads? Kenapa Facebook Ads itu adalah salah satu iklan pilihan brand-brand ataupun bahkan bisnis-bisnis kecil yang mereka pilih gitu ya, salah satu channel terbesar. Mungkin dari beberapa kalian semua banyak yang tahu kalau misalkan kalian tuh setiap hari-harinya pasti menggunakan Facebook, Instagram, ataupun dari platform yang lainnya. Tapi Facebook adalah salah satu channel terbesar dan memiliki targeting capabilities yang paling detail. Jadi kalau misalkan mau nge-target tentang misalkan mau nge-target orang yang spesifik gitu ya, umurnya, lokasinya, hobinya mereka, education level, political attention, kayak mereka itu mereka orang Indonesia, jobnya apa, income-nya seberapa banyak, itu bisa menggunakan Facebook Ads. Karena mereka treatment-nya itu, Facebook Ads ini treatment-nya itu benar-benar micro target the audience. Jadi sekecil, seprecise apapun iklan kalian kepada target audience yang spesifik, itu bagus banget ngegodain Facebook Ads. Jadi kalau untuk kalian-kalian yang memang kerja di sebuah brand atau kalian-kalian yang memiliki UMKM, small business enterprise, menggunakan Facebook Ads itu cocok banget karena targeting mereka itu benar-benar spesifik. So basically nanti aku akan kasih lihat sih di dalam platformnya gitu ya, di Ads Manager Facebook, kenapa mereka dibilang specific precise targeting. Nanti kita bakalan dissect bareng-bareng, tapi untuk pertama I'll quick run through several theories dan juga kayak prakteknya nanti seperti apa. Cuman sebagai base, kalian bisa tahu kira-kira nanti yang akan kita lihat di dalam platform tersebut itu tools-nya akan kayak gimana. So, yang pertama, sebelum kalian mulai, of course kalau misalkan kalian ngeliat iklan di Facebook ataupun Instagram, pasti kan kalian tahu itu dari mana ya, rumahnya siapa, brandnya punya siapa. That's why dibutuhkan Facebook Business Manager. Facebook Business Manager ini istilahnya seperti rumah gitu ya. Rumahnya iklan-iklan ataupun rumahnya brand yang dinaungi untuk menjalankan iklan. Jadi memiliki business manager itu salah satu step paling penting sebelum kalian melakukan iklan.
karena dia fungsinya banyak banget sebenarnya. Itu istilahnya karena mereka adalah kita ngelihatnya sebagai rumah, jadi fungsi mereka adalah untuk mengatur dan juga sebagai istilahnya dashboard utama gitu ya kalau kalian ingin menjalankan iklan di Facebook ataupun seluruh platformnya, which is Facebook, Instagram, dan lain-lain. Fungsi utamanya adalah it allows you to create ads. Jadi ini penting banget kalau mau ngejalanin ads ya harus punya Facebook Business Manager gitu ya. Kalau nggak punya Facebook Business Manager, most likely akan kesulitan untuk menjalankan ads karena nanti payment source-nya akan susah, terus juga nanti gimana mengatur iklan tersebut akan cukup sulit. Jadi better to use Facebook Manager ketika kalian ingin menjalankan ads. Yang kedua fungsinya adalah untuk manage multiple business asset kayak satu brand itu kan pasti mereka punya banyak gitu ya, punya banyak social media accounts. In this case, kalau mereka punya Facebook, Instagram, automatically mereka harus memiliki Instagram account juga. Nah itu di manage di dalam business manager ini. Lalu easily accessible to your assets across your team dan juga external partners. Untuk brand-brand yang ataupun kalian yang ingin menjalankan ads ini udah pasti ada tim ataupun ada agency yang membantu. Nah, untuk membuat mereka participate ke dalam business manager ataupun kayak iklan-iklan ini, you have to know bahwa mereka menggunakan Facebook Business Manager kan bisa share akses kepada tim dan juga external partners. Dan yang terakhir adalah of course tracking what's working best dengan performance insight. Jadi nanti reporting ads-nya, terus juga nanti resultnya kayak gimana itu kalian akan tahu. So that's the most important part gitu ya untuk memiliki Facebook Business Manager. Nah nanti kayak gimana sih ngebuatnya gitu ya, nge-setupnya tuh gimana to create a business manager. Ini aku udah siapin beberapa step, very easy for you guys to follow gitu ya, karena sebenarnya stepnya simple kok, dan stepnya tuh nggak kompleks, tapi yang penting kalian udah tahu business name-nya itu apa, name of the accounts-nya itu nanti mau apa, dan kalian udah punya work email address. Biasanya kalau untuk brands atau bisnis, pasti kan punya email tersendiri ya untuk bisnis kalian. Nah, itu yang harus dimasukkan nantinya. Setelah kalian sudah masukkan business details-nya, feel free to click submit dan nanti akan terbuat sendiri Facebook Business Manager-nya. Mungkin nanti Kak Amanda akan share link, kalian bisa sambil ngulik bareng gitu ya. Kalau yang sambil on ataupun join via desktop, kalian bisa sekalian kulik-kulik dari link yang aku udah put di sini. Jadi go to business.facebook.com/overview. Nanti di situ kalian akan punya pilihan to create your own business manager gitu. Jadi feel free untuk dicobain. Ini adalah gawang utama gitu ya, istilahnya sebelum kita masuk caranya bikin ads dan lain-lain. Ini adalah pintu utama untuk kalian. So hopefully kalau kalian nanti udah ngecek nih link yang aku udah kasih dan mungkin Kak Manda juga udah sambil sharing gitu ya. Kalian harus punya Facebook Business Manager ini. Dan nanti dimasukin detail-detailnya, business name sama work email address-nya harus sesuai dengan brand-nya. Tapi kalau misalkan kalian sekarang untuk belajar, nggak apa-apa, just put several kayak examples aja ke dalam link tersebut, gitu. Nah, setelah kalian sudah masuk ke dalam Facebook Business Manager dan kalian udah masuk ke dalam home gitu ya, home Facebook. Biasanya nanti aku nanti akan show ke dalam tools-nya langsung di mana kalian bisa nemuin Facebook Ads Dashboard ini. Jadi Facebook Ads Dashboard itu adalah rumah iklannya. Kalau yang tadi rumah in general gitu ya, account, akses, settings, dan lain-lain. Kalau Facebook Ads Dashboard ini adalah rumah daripada iklan yang kalian akan manage dan kalian akan buat gitu ya. So, kalau mau buat iklan udah pasti ini adalah page yang kalian harus go to. Nanti aku akan share di mana kalian bisa menemukan Facebook Ads Dashboard ini. Tapi as just FYI, bentuknya akan seperti ini dan kalian nanti kalau mau buat ads-nya, kalian bisa klik create yang warna hijau ini cukup terlihat banget, warnanya cukup signifikan, which is warna hijau. Itu nanti diklik, nanti akan kalian di drive untuk create your own ads gitu. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini, more or less. Aku akan show after this bagaimana cara untuk get to this. Nah,
setelah masuk ke Facebook Ads dashboard, udah plain, kita sekarang udah pengen ngebuat gitu ya, kita udah pengen ngebuat ads-nya. Which is kalian harus dong prepare sesuatu, kira-kira apa-apa aja nih yang harus kita prepare. Yang pertama adalah campaign objective, yang kedua adalah audience targeting, creative, dan juga budget. Nah, kalau boleh aku explain a little bit mengenai part-part ini, which is aku akan explain a little bit further di dalamnya nanti. Tapi ini adalah 4 komponen utama untuk kalian menjalankan iklan di Facebook. Yang pertama adalah campaign objective. Kalian harus memiliki biasanya ada brief khusus gitu ya kalau misalkan mau ngejalanin iklan either dari brand, clients ataupun kalian sudah memiliki objective the campaign. Nah, dari sini campaign objective ini fungsinya adalah untuk tahu itu iklan nanti mau diapakan dan tujuannya apa. Jadi nanti objektif itu adalah salah satu core point utama untuk menentukan iklan ini nanti tujuannya apa. Apakah hanya untuk dilihat? Apakah ada output yang kita pengen ngebuat audiensnya ngeklik gitu ya? Atau ada yang ngebuat audiensnya untuk mengisi sesuatu atau untuk beli sesuatu? Jadi campaign objektif dari Facebook Ads ini very various dan banyak banget. Nanti kita akan lihat-lihat juga. Dan yang kedua adalah audience targeting. Of course kita nggak mau iklan kita nggak dilihat sama siapa-siapa, ya kan? Bener nggak sih? Siapa yang mau iklannya nggak dilihat sama siapa-siapa? Nggak mau. Semuanya pengen iklannya dilihat oleh audiens ataupun orang yang tepat. Makanya di sini komponen kedua terpenting adalah audience targeting. Jadi kalian harus make sure audiensnya ini sesuai dengan produk kalian. Yang ketiga adalah kreatif. Iklannya kalau dimunculin gitu ya, udah otomatis ada sesuatu format ataupun kreatif material yang kita masukin untuk kita iklanin gitu ya. Istilahnya ada suatu materi yang mau kita iklanin. Nah, itu adalah kreatif. Dan yang terakhir adalah big budget. Of course, iklan tidak akan berjalan kalau misalkan tidak ada budgetnya gitu kan. Semua jenis iklan di digital pasti ada cost ataupun budget. Nah, yang harus kita setting kira-kira dalam jangka waktu berapa jam gitu ya atau berapa hari, berapa bulan kita mau ngejalanin ads-nya ini, budgetnya tuh berapa. So that's the 4 components yang harus kalian ingat ketika nanti kita mau mainin tools-nya gitu ya. Ini adalah 4 komponen utama. Nah, 4 komponen kita udah dapat, istilahnya kita udah kita kantongin nih ya, 4 komponen tersebut. Nah, sekarang gimana caranya kita ngebuat 4 komponen ini masuk ke dalam rumusan iklan kita? Hopefully I make sense. Jadi kayak kalau misalkan kita udah punya 4 komponen ini, kira-kira pas nanti kita mau ngejalanin ini dimasukinnya kemana-mana aja ya, gitu. Jadi dengan adanya komponen tersebut kita membutuhkan struktur. Makanya di sini diadakanlah Facebook Ads Structure. Jadi Facebook Ads Structure ini fungsinya adalah untuk make sure komponen-komponen yang tadi kalian sudah miliki itu tersusun dengan rapih dan sesuai dengan output yang nanti kalian pengenin dari iklannya. Ada beberapa structure, tadi business manager, kalau sudah punya business manager harus memiliki ad account. Jadi nanti ad account-nya mau yang mana nih yang mau jalan iklannya gitu ya. Mungkin ada beberapa brands, mungkin ada beberapa produk, punya beberapa brand account yang kalian miliki, tapi ini ad account-nya mau dijalanin kemana gitu ya iklannya. Akhirnya dari ad account itu turunlah ke campaign, dan di bawah campaign ada ad set, dan yang terakhir adalah ad. Jadi itu adalah struktur yang paling baik ketika kalian ingin menjalankan campaign, karena dengan struktur ini nanti di dalam dashboard-nya kelihatan lebih rapih, manageable, dan juga mudah dibaca dan dianalisis gitu. Jadi nanti nggak hanya diberi nama aja, tapi benar-benar ada specific names dan juga structure yang bisa memudahkan kalian ketika kalian mau menjalankan iklan. Gitu. So, itu adalah Facebook Ads Structure. Mungkin nanti aku akan bahas sedikit lagi mengenai kira-kira isi daripada structure-nya itu apa. Balik lagi, I hope yang tadi ini udah kelihatan kan ya ad structure-nya, ad account, campaign, ad set, dan ad. Nah, biasanya
kalau dari struktur-struktur ini, itu udah ada ininya tuh, udah ada komponen-komponennya. Kira-kira nanti budgetnya masuk ke mana ya? Nanti targetingnya masuk ke mana? Oh terus nanti objektifnya masuk di bagian yang mana? So each of this part itu ada komponennya masing-masing, gitu. Nah, aku mau cek-cek dulu apakah ada yang ingin bertanya. Oke, aku akan get back lagi ke pertanyaan-pertanyaan kalian, tapi hopefully sampai sini I make myself clear dan kayak semuanya masih ngikutin ya. Sebenarnya boleh nggak angkat jempolnya kalau misalkan aku mudah diterima gitu informasinya. Aku mau lanjut ya, aku lanjut dulu kali ya. Oke, kalau misalkan kalian udah planning the ad structure gitu ya, ad account-nya udah masuk, campaign-nya udah ada, ad set-nya, dan ad ini adalah struktur utama, kira-kira komponen yang masuk tuh apa-apa aja? Nah, kalau dari campaign ini biasanya ada objective, buying type, dan juga campaign budget optimization. Jadi nanti yang masuk ke dalam part structure campaign itu adalah objektif dan juga budget most likely. Jadi nanti ketahuan objektifnya apa ya? Apakah mau clicks, apakah mau video views, atau mau engagement. Jadi banyak tuh nanti pilihannya yang kalian harus pilih. Jadi the objective, the budget itu masuk ke dalam structure campaign. Nanti masuk lagi ke ad set. Nanti bentuknya kalian bisa lihat ya langsung. Jadi masuk ke bentuk campaign, masuk ke dari campaign kalian masuk ke ad set. Jadi ad set itu include audience targeting. Tadi aku udah sebutin ya. Ada 4 komponen kan. Jadi ada audience targeting, budget, schedule, placement, sampai dengan strategi delivery-nya. Kira-kira mau ditargetin ke umur 21 sampai 35 tahun, Kak, gitu. Mereka tinggalnya di Indonesia, Kak, gitu. Atau mereka pokoknya orang-orang yang suka nonton bola, Kak, gitu. Itu semua masuknya ke dalam ad set. Jadi those audience targeting itu masuk ke ad set. Nanti budget, schedule itu biasanya dalam waktu 10 dalam budget 10 juta, jalannya 2 hari misalkan gitu. Nanti kalian yang milih tuh hari ini sama besok, itu masuk juga di dalam ad set. Nah, nanti ketika itu semua komponen yang ada di ad set sudah selesai, kita masuklah ke ad, which is funnel paling terakhir gitu ya, struktur paling terakhir, di mana kita udah siap banget nih ngejalanin ads-nya, targetingnya udah, objektifnya udah, budgetnya juga udah, semuanya sudah. Yang terakhir adalah includes creative. Jadi dari mulai materinya yang mau diiklanin, copy, captionnya yang mau diiklanin, linknya nanti kemana di drive-nya, itu semua ada di ad, di struktur ad. Jadi those are the main structures yang nanti akan kita racik bareng di dalam ad manajernya langsung, dan kita benar-benar kita simulasikan nih gimana caranya ngebuat structure ini dari mulai nol sampai dengan mereka ready to be live gitu. Oke, so far any questions yang mau aku jawab dulu? Oke, ini ada aku mau jawab kayak kalau misalkan kelebihannya Facebook Ads dibanding Google Ads tuh apa ya? Kalau dari audience targeting kan nggak jauh beda, struktur campaign juga nggak jauh beda. Apa yang membuat kita lebih memilih Facebook Ads? Pasti aku yakin banget nge-compare antara iklan Facebook dan juga another platform itu istilahnya complementary lah ya. Kalian balik lagi ke brandnya, kalian mau menjawab objektif of the brand itu yang mana? Apakah kalian mau mempertinggi reach, kalian mau menggait sebanyak-banyaknya audience dengan precise targeting, atau kalian mau benar-benar ngebuat orang yang emang udah consider something di dalam otaknya mereka, itu kalian selalu ada ketika mereka search something, itu based on the behavior of the target audience. Jadi kalian harus menentukan dulu nih kira-kira kalian mau ngejalanin ads dengan objektif seperti apa gitu. Terus kalau misalkan ada yang nanya juga,
cara menentukan biaya yang pas buat iklan gimana? Nah, ini kayak pertanyaan paling susah ya, dan karena ini varies banget, beda-beda banget setiap brand, aku akan mengembalikan lagi ke objective of the result gitu ya. Resultnya tuh kalian mau ngapain? Kalian tuh ngejalanin iklan tuh mau ngapain sih? Apakah kalian mau bikin brandnya lebih terlihat ke audiens yang sebanyak-banyaknya? Apakah kalian pengen ngejual gitu ya? Apakah kalian pengen menjual sesuatu, ada business result-nya, itu akan kembali lagi ke objective of the products yang mungkin nanti bakalan dibahas lebih dalam lagi di full stack program, tapi itu yang bisa aku sampaikan sekarang. Kalian harus make sure objektifnya itu sesuai atau tidak. Kak, Facebook Ads dan Instagram Ads integrated nggak? Kan sama-sama Meta tuh. Mereka adalah integrations of platform, jadi under Meta platforms gitu ya, Facebook, Instagram, WhatsApp. Jadi kalau misalnya ditanya integrated, yes, mereka adalah platform integrated dan would be very best kalau kalian menjalankan ads-nya itu at the same time under Meta. Jadi nanti mereka yang automated the iklan. Tapi Facebook dan Instagram Ads adalah integrated platforms. Kalau ngejalanin ads di Facebook, better dijalanin juga di Instagram gitu. Oke, kalau misalkan aku lanjut dulu ya, aku udah enjoy banget nih jawabin comments. Coba say hi dulu kalau misalkan udah ready, aku lanjut ke part pertama, kita mau bikin business manager. Ayo, mana jempolnya boleh kasih aku sedikit. Oke, siap kalau gitu. Aku lanjut ya. So, part yang pertama, which is gimana nih caranya kita mau set up Facebook Ads kalian. Jadi, yang pertama adalah balik lagi tadi ya, create DM, create ad account. Setelah itu, kalian ke Facebook Ads Manager. Habis dari situ, kalian ke choose your objective. Balik lagi, kalian udah tahu nih, oh iklan aku mau banyakin traffic ke dalam website karena aku punya website yang isinya tuh produk-produk semua dan itu tuh penting-penting banget untuk audiens kita tahu. Itu choose your objective. Dan yang keempat adalah set your campaign budget. Again, harus tahu lagi. Oke, aku sudah menyisihkan budget aku berapa untuk periode berapa lama. Setelah itu, customize your target audience. Audiensnya dari 21 sampai 30K gitu, atau 21 sampai 45, itu customize your target audience. Bareng lagi sama kayak, oh interest-nya apa ya? Oh mereka adalah orang-orang, kalau misalkan untuk insurance nih, brand-brand insurance contohnya, biasanya interest-nya tuh lifestyle Kak, investment Kak, insurance gitu. Jadi di situ nanti kita akan customize your target audience sesuai dengan brand kalian nanti. Terus ada choose your ad placement. Nanti ad placement itu balik lagi, ini mau munculnya di mana ya? Apakah akan muncul kalau kalian lagi scroll Facebook atau kalian lagi scroll Instagram gitu ya, yang feed naik turun, terus kelihat ad iklan sponsor itu di feed. Kalau misalkan kalian lagi lihat story ke kanan, itu namanya placement-nya di story format. Jadi beda-beda format tuh, tapi bisa juga kita jalanin at the same time. Dan yang terakhir adalah buat ads-nya dan place order. Nah, kalau place order ini udah tinggal bayar gitu ya. Jadi udah semuanya udah siap, tinggal kalian bayar, bisa pakai kartu kredit. Most likely kalau untuk brand besar itu pakai kartu kredit untuk bayarnya. So itu adalah garis besar gimana caranya kita Facebook Ads. Nanti diingat ya, ada create account, ke Facebook Ads Manager, objektif, campaign budget, audience, sama dengan choose placement. Nah, step pertama, choose your objective. Jadi pertama banget kali kalau kalian udah tadi nih ke Facebook Ad Manager, jangan lupa kalian sebelum kalian even mikirin mau ngejalanin ads di Facebook, kalian udah tahu, oh ini tujuan iklan. Oh ini tujuan iklan aku. Oh ini tujuan iklan brand aku gitu. Jadi make sure you know your objective sebelum kalian ke Facebook Ads Manager event. Nah, sekarang kalian kan set ini nih, create gitu ya. Kalian pencet nanti create ini, nanti kita akan show bareng-bareng. Jadi kalian create, klik create,
setelah itu kalian akan ditimbulkan, akan di-show dengan beberapa campaign objektif. Nah, campaign objektif ini berbagai macam gitu ya, berbagai macam banyaknya. Kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut mengenai objektif-objektif ini dan pentingnya itu untuk apa, nanti bisa langsung kita bahas. Kita ada full text program yang ngebahas detail targeting objektif strategi. Nah, kalau di sini ada awareness, consideration, conversion gitu ya, macam-macam ini beda-beda objektifnya, resultnya pun beda-beda. Awareness itu untuk nge-grab audience sebanyak-banyaknya. Biasanya kalau mau nge-launch produk baru, kalau kalian mau, misalkan kalian mau ada produk baru, brand baru launching, promo, atau any kind of new information of your products, itu biasanya pakai brand awareness dan juga reach. Kalau consideration itu biasanya ngebuat audiens mikirin tentang iklan kalian ataupun produk yang kalian jual. Makanya ada traffic, engagement, app install, lead generation untuk ngisi data gitu ya, itu namanya lead generation, dan message. Kalau message ini di-drive ke WhatsApp bisnisnya. Jadi misalkan kalian punya brand dan kalian punya WhatsApp for business, itu bisa di-drive langsung ke sana dengan consideration ad message. Dan yang terakhir adalah conversion. Nah, ini lebih ke lower funnel gitu ya. Biasanya iklan-iklan yang langsung resultnya itu udah lagi nggak mau diklik, nggak mau tentang awareness lagi, udah pengen jualan aja pokoknya. Kalau mau jualan gitu ya, biasanya menggunakan conversion campaign. Jadi nanti iklannya itu ada result untuk ngejual sesuatu produk kalian gitu. Nanti kalian pilih objektifnya ini mau apa. Keep in mind, anything related to sales ataupun conversion itu pasti akan at the end of the day itu pasti akan lebih ke performance. Jadi kita most likely akan focusing di consideration level dulu. Nah, balik lagi ini ada beberapa options ya, ada awareness, consideration, conversion, dan ini adalah masing-masing objektif yang kalian harus pilih sebelum kalian creating your own ads. Jadi pilih nanti, misalkan mau ngedrive traffic ke website, ya udah kita pilihnya yang consideration level traffic. Oke, aman semua tentang objektif sebelum kita lanjut lagi? Oke, sebenarnya nggak bisa. Kita harus pilih. Ada yang bertanya juga, bisa nggak ya kalau kita tuh checklist misalkan 2 objektif atau 3 objektif bahkan at the same time gitu ya. Kalau misalkan kayak gitu nanti bingung dong mesinnya mau ngejalanin yang mana. Jadi better, dan bukan better ya, sebenarnya nggak bisa dia menjalankan 2 lebih dari 1. Jadi harus 1 campaign itu 1 objektif. Baru nanti kalau misalkan kalian mau bikin another objektif lagi, kalian bikin another campaign lagi from that new harus klik baru gitu ya. Benar-benar bikin create new ad campaign. Baru bisa bikin another objektif. Tapi kalau untuk per 1 campaign dia hanya bisa 1 objektif. Aman? Aman semuanya? Sebelum aku mulai di step yang kedua ya. Oke. Pick a name of your campaign. Kayak yang tadi aku bilang ya, struktur tuh penting banget. Jadi yang terstruktur tuh baik gitu. Apa tuh? Pokoknya menstrukturisasi campaign dengan ngasih mereka nama. Itu paling penting. Makanya di sini kita harus choose a name of your campaign. Caranya gimana Kak? Gitu kan. Pasti bedanya apa dan caranya gimana, itu pasti kalian belum kebayang kalau misalkan aku cuman explain kayak gini, which is nanti aku akan explain juga pas nanti kita masuk ke Ads Manager. Jadi sebenarnya name of your campaign ini adalah salah satu cara istilahnya gimana ya, menstrukturisasi iklannya. Jadi rapih gitu nama-namanya. Jadi kalian nanti kalau nyari-nyari iklan di dalam Ad Manager yang kayaknya kompleks, itu akan lebih mudah. Jadi kalau udah di select marketing objektif, kalian udah pilih, nanti kalian akan diminta untuk namain campaign kalian itu apa. Dari mulai campaign, ad set, dan ad, itu nanti semuanya akan ada namanya.
Cara ngerumusinnya gimana, nanti aku show, pas nanti kita ke ad manager-nya ya. Dan yang ketiga, udah dinamain nih, strukturnya udah ada namanya gitu ya, strukturnya udah rapih, udah tahu objektifnya mau ke mana, udah paham betul lah kalian ya sebagai digital marketing, mau membawa nih campaign ke mana, itu kalian udah pasti udah paham. Udah dinamain objektif, campaign-nya apa, udah tahu objektifnya mau ke mana, dan yang ketiga adalah set your campaign budget. Ini paling penting banget nih. Ini adalah, porsi yang lumayan penting, nggak kalah penting sih sama yang lainnya, cuman kalian harus tahu bahwa untuk ngeset campaign budget itu ada 2 tipe, ya. Tipe yang pertama adalah daily budget, yang kedua adalah lifetime budget. Bedanya apa sih, Kak? Gitu kan. Bedanya sebenarnya, ada yang tahu nggak sih bedanya apa? Atau tiba-tiba di sini udah pada tahu? Aku udah tahu, Kak, daily budget artinya apa, lifetime budget artinya apa, ada yang bisa ajarin aku atau kayak kasih tahu ke aku nggak? Oke, campaign, daily budget dan juga aku videonya jadi buram. Apakah aku aman? Aman, Kak, di aku. Kalau di aku aman kok. Amanda, apakah aku aman? Aman kalau di aku. Oke. Yang lain aman ya, aku lanjutkan ya. Oke. Oke, kalau daily itu betul banget, daily itu adalah ngeset campaign limit bener-bener untuk setiap hari. Jadi budget yang ke-burn, uang yang kebakar gitu ya untuk iklan itu disetnya untuk setiap hari. Once your budget is reach, kalau dalam satu hari misalkan, oke 1 hari aku mau 10 juta aja lah ya gitu ya. Aku 1 hari mau 10 juta aja cukup. Dan kalian ngeset itu sebagai daily budget. Dalam waktu 1 hari 24 jam, kalau misalkan 10 juta itu sudah habis, udah automatically, ads kalian stop. Itu kalau daily. Dan besoknya akan di-start lagi. Dalam waktu 24 jam, besoknya di-start lagi automatically 10 juta lagi dalam waktu 24 jam. Jadi once the campaign, once the budget runs out, setelah budgetnya habis, kalian, ads-nya automatically akan stop. Itu kalau daily. Nah, kalau lifetime, biasanya lifetime itu digunakan kalau misalkan budget budget range-nya besar, periodenya, lama gitu ya, spend time-nya lama, dan kalian pengen banget tahu performance of the campaign. Jadi performance based campaign, terus juga kalian pengen tahu, budgetnya ini banyak dan nanti result-nya kayak gimana ya, kira-kira best practice-nya gimana ya? Use lifetime budget gitu. Jadi most likely biasanya for brands, kalau kalian kerja di brand, kalian kerja di agency, kalian mungkin akan run your own ini ya, clients budget untuk ads, dan, kliennya ini bener-bener kayak, "Ah, aku pengen tahu, performance-nya berapa dalam waktu 1 bulan, best practice-nya gimana dalam 1 bulan." Itu biasanya we run, lifetime budget campaign gitu ya. Jadi nanti dipilih daily dan juga lifetime. Nah, itu adalah 3 part yang tadi aku udah explain. Hopefully, kalian cukup paham sebelum kita move on ke, ads manager. Betul, kalau aku ada juga nih yang udah lifetime budget karena lebih murah. Oke oke. Waduh 10 juta sehari buat UMKM kayaknya berat. It's okay Kakak, it's okay. Kalian bisa itu aku yang tadi budget yang aku infokan, itu bukan berarti kalian harus mengikuti budget tersebut. Budget akan kembali lagi nanti ke brand ataupun UMKM yang ingin dijalani iklannya ya.
Oke, sip kalau gitu. Aku mau move on. Jadi lifetime budget ini pasca bayar gitu ya. Jadi biasanya lifetime budget ini untuk brand-brand yang besar kan ya. Mereka akan put kartu kredit biasanya ke dalam apa namanya ad account ini ataupun business manager ini. Jadi most likely untuk lifetime budget itu nanti itu at the end of the day itu payment method ya. Balik lagi nanti ke brandnya payment methodnya gimana, apakah through brand ataupun through agency. Tapi yang paling penting adalah choose your lifetime budget based on objektifnya. Balik lagi, kalian itu mau ngebuat campaign-nya berapa lama runningnya dan apakah mau pakai yang daily ataukah mau pakai yang lifetime gitu. Oke, kalau gitu aku mau masuk ke simulation case. Kalau yang tadi aku udah sempat info kan ya, kalau misalkan simulation case ini kita benar-benar mau sebelum kita create the in-depth campaign, create a campaign itu kira-kira gimana dulu nih caranya dari mulai Facebook Business Manager-nya gitu ya, dari mulai creating your own Facebook Business Manager. Tadi Kak Amanda udah sempat share link, apakah kalian udah pada ini ya, apakah kalian sudah pada cek link yang Kak Amanda kirimkan karena kita akan go dari situ. Oke. Oke, itu udah di-share sama Kak Reza. Aku akan show langsung di sini. Aku stop sharing dulu ya yang deck-nya. Aku akan share another page dan ini gimana caranya create your own business manager. Betul, harus login dulu. Kalau nggak login, nanti nggak bisa create. Kalau aku udah login dengan account aku ya. Oke, ready? Oke, ini tadi aku udah coba-coba. Jadi simulation case kita hari ini adalah insurance company. Karena aku adalah oke. Untuk simulation case hari ini, aku bakal nge-show salah satu brand insurance gitu ya. Let's say di sini brand insurance-nya adalah Race Insurance. Kita mau ngebuat sebuah account untuk Race Insurance. Nah, once kalian udah go klik link yang tadi udah di-share, di sini ada option, nanti page-nya akan kayak gini, create an account. Nah, nanti di sini kalian harus ngisi 3 step, which is your business and account name. Nanti di sini kira-kira kalian mau nulis apa, nama account-nya itu akan seperti apa. Let's say di sini Race Insurance gitu ya. Namanya misalkan PT Race Asuransi ya. Ini slide-nya belum berganti ya? Memang masih di sini atau gimana, Kak? Aku udah berubah sih. Coba ya. Kalau di YouTube kayaknya belum berubah, Kak, masih di Let's Oke, Get one Started. second. Aku udah ngetik loh. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya, teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Aduh, kalian sangat bersemangat. I'm so happy to see. Sebentar ya. Ini internetnya kayaknya ini ya, jelek. Nggak apa-apa, Kak Syabi. Take your time, Kak. Kita tungguin ya, teman-teman ya. Tunggu ya. Chrome tab. Oke. Apakah sekarang sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Tadi yang aku explain, itu ada 3 tab. Kan kalian udah create an account nih di sini. Setelah kalian, aku ulangin deh ya. Ini kalian go to this page, kalian klik create an account. Di sini kalian akan masukin 3 komponen utama, which is your business dan account name. Nanti tuh mau display-nya seperti apa. Berarti di sini kita keluarin lah nama brand-nya gitu ya. Race Insurance.
Your name-nya itu lebih kena. Kalau biasanya kalau brands ataupun clients itu pakai nama PT, jadi PT Race Asuransi Indonesia. Misalkan seperti itu. Your business email, since aku nggak bisa langsung masukin Race ini kan halu ya, maksudnya brand yang tidak kita miliki gitu. So biasanya kalau di business email ini kalian masukin lah kira-kira nanti email yang akan menjadi communication hub-nya itu siapa. Biasanya di sini misalkan gitu ya, masukin aja Sapriliana@race, masukin emailnya. Misalkan seperti itu, since aku nggak punya, aku akan menggunakan email aku sendiri. Oke, habis itu klik submit. Oh iya, karena aku udah bikin pakai email ini. Bentar ya. Sampai mereka sukses. Ya, aku juga nggak bisa pakai ini. Anyway, kalian coba sendiri karena punya aku udah limit. Aku sudah sering membuat ini Facebook page account, tapi once kalian sudah sukses create your own account, kalian udah masukin semuanya, kalian klik submit. Ini nggak akan bisa klik submit kalau misalkan ada something wrong with one of this gitu ya. Jadi kalian make sure semuanya itu sudah ready, your name, business email, sampai dengan account name-nya nanti mau seperti apa. Kalian jangan lupa login dan miliki Facebook account dulu ya. Kalau misalkan belum punya Facebook account, automatically pasti tidak bisa. Gitu. So that's one of the way. Make sure kalian sudah fill in everything, kalian sudah submit, udah ready, semuanya sudah siap gitu ya. Dan di sini sekarang aku mau lihat apakah semuanya sudah bisa. Aku mau make sure nih comments-nya ada banyak nih. Oke, jadi benar-benar semuanya nanti dimasukin, make sure kalian sudah ready gitu ya, udah submit, everything is ready to go, all of the account, all of the business manager, itu semuanya sudah siap. Sekarang kita masuk ke dalam journey creating your own ads. Tadi kita metode sampai dengan budget ya. Wait ya, aku pindahin dulu screen aku. Oke. Bisa, tenang tuh. Sabar, sabar. Semuanya jangan pada berantem di kolom komen. Tuh banyak banget yang udah bisa. Oke Kak, bisa. Semuanya bisa, aman. Oke, kita lanjut ke step berikutnya ya. Aku mau share screen dulu. Kak Syabi, apakah butuh bantuan? Sudah aman, sebentar aku lagi buka page. Oke, ditunggu ya Tunggu teman-teman. sebentar ya teman-teman, tunggu sebentar aja. Aku lagi mereka sangat amat teman-teman ini pada super excited banget loh. Oh iya banget Kak, kalau Bisa misalnya loh, luar biasa luar antusiasmenya. biasa. Oke, sekarang screen aku kelihatan kah? Belum ada Kak, belum kelihatan. Aku nggak mau ya dia. Sebentar ya. Nggak apa-apa, kita tunggu ya teman-teman ya. Oke, Oke, udah ada, ini silakan. di-ignore yang ada foto-foto. Oke, ini aku udah di dalam homepage Facebook. Aku udah di homepage, let's say ini udah di homepage Race Insurance. Please ignore people you may know-nya. Nggak usah dilihat yang itu ya, lihat homepage atasnya aja. Kalian bisa klik menu, terus kalian scroll ke bawah, ada Ads Manager, ini kalian klik. Welcome to your ad account. Ini pakai Facebook ad account-nya ya nanti.
Nanti kita go ke Ads Manager. Ditunggu agak lemot. Nah, ini dia. Ini adalah homepage Ad Manager nih. Tadi kelihatannya aku udah sempat nge-search nih, aku udah sempat ngebikin. Ini adalah salah satu contohnya, Race Insurance. Kalian klik create ya, kalian klik create ini yang warna hijau. Kalian semuanya udah bisa belum akses Ads Manager-nya? Tadi klik dari home. Nggak ada PC-nya, jadi nggak bisa. Apakah kalian bisa semuanya? Sebelum aku lanjut ke next step-nya, make sure kalian udah ada di dalam homepage, di dalam Ads Manager ini ya. Aku move on ya, aku pindah. Ini please ignore all of this information karena ini adalah prakteknya yang tidak, maksudnya ini praktek-praktekan gitu ya. Nanti kalau misalkan ada praktek beneran dan how to create in more like brand yang akan kita adakan iklannya, itu ketika nanti kita sudah punya brand ya gitu ya, which is running digital marketing untuk brands ataupun agency. Tapi please ignore this information, karena ini aku nggak masukin credit card or whatsoever payment terms. Di sini kalian akan pilih choose a campaign objective. Ini ya. Untuk sekarang kita pakai yang traffic karena aku sebagai digital marketing manajernya Race Insurance, aku mau banyak orang yang nge-visit website aku. Jadi aku choose traffic. Jadi aku pilih traffic ini. Sudah aku klik, udah aku toggle ini, aku udah nyalain, aku klik continue. Aku sudah klik continue. Kalau udah klik continue, ini all of the new traffic campaign sudah dimulai gitu ya. Ini udah benar-benar kita memulai a newly fresh new campaign sheets untuk kita mainin nanti. Gimana cara apa yang mau kita masukin. Oke, so campaign name ini biasanya gitu ya, best practice-nya itu kita masukinnya misalkan Indonesia underscore, let's say funnel-nya adalah consideration underscore objective tadi ya, traffic. Nih, biasanya gini campaign name-nya. Indonesia, nama brand-nya, consideration ini funnel of the campaign. Tadi kan ada awareness, consideration, conversion ya. Yang traffic ini masuknya dia ke consideration, jadi dimasukin consideration-nya dan traffic, dan biasanya tanggal 2022 10. Itu adalah campaign name. Biasanya terdiri dari funnel, objective, date, sama nama brand. General, very general. Special ad kategori ini kalian bisa skip away. Biasanya ini adalah ads yang agak sensitif atau kayak special ad kategori, misalkan ada credit card atau social issue, politik, elections, pokoknya anything related to sensitive topics itu biasanya harus dinyalain dulu nih special ad kategorinya. Ini bisa kita skip away untuk campaign kita sekarang karena kan kita mau ngadainnya traffic campaign gitu ya, dan untuk insurance which is very general products, jadi kita skip away special ad kategori. Kalau di sini buying type-nya biasanya kita nggak kotak-kotik lagi. Biasanya kalau mau choose another objective, buying type-nya bisa kita adjust. Tapi for this case, kita mau udah spesifik tuh objektif kita, drive audience ke landing page brand Race Insurance untuk orang tahu mengenai produk-produknya, gitu ya. Makanya di sini buying type, campaign objective, ini di make sure ini sesuai semuanya, auction, adakah campaign spend limit, kita nggak ada, kita mau nanti budgetnya kita yang menyesuaikan. A/B testing, kalau misalkan kalian punya beberapa kita pengen make sure bahwa kreatif A dan kreatif B, which one yang works, itu bisa nyalain A/B testingnya. Advantage campaign budget, kita mau distribute budget across ads, karena ads-nya misalkan ada banyak, itu bisa ditogglein, tapi for now, kita bisa nyalain advantage campaign budget aja. Tapi make sure nanti campaign budgetnya ini, nih, kita udah nyalain ya, campaign, balik lagi, campaign budget itu ada 2 tipe, daily budget dan juga ada lifetime budget.
Yang creative ad nggak usah kita toggle-in dulu sekarang. Daily budget dan campaign, lifetime budget. Di sini kita bisa choose sebenarnya daily budget kita mau nge-spend berapa dalam waktu 1 hari. Let's say budget kalian dalam 1 hari itu adalah, 1 juta, let's say 1 juta. Biasanya 1 juta itu dalam waktu 24 jam bakalan habis dan ads-nya stop, karena udah targeting kayak ke beberapa orang. Tapi sekarang kita nggak mau, sebagai digital marketing manager, kita mau ads kita itu lebih works well gitu ya, dengan menggunakan lifetime budget. Kita choose lifetime budget, budgetnya misalkan 100 juta. Nanti setelah kalian sudah masukin lifetime budget dan 100 juta ini, kapan start dan finish-nya itu ada di next page. Tapi make sure these are the items yang kalian udah masukin tuh semuanya udah benar. Dari mulai objektif tadi ya, traffic di sini, terus juga udah make sure consideration level, terus juga udah make sure campaign name-nya udah rapi, sesuai gitu ya. Buying type-nya juga udah dicek, campaign objektifnya sesuai, A/B testing-nya kalau misalkan kalian punya beberapa, image atau ad text atau beberapa slicing audience, itu kalian nanti bisa masukin gitu ya. Tapi for now ini kita mau skip away dulu dan langsung kita masuk ke advantage campaign budget. Advantage campaign budget ini balik lagi kita bisa choose whether kalian mau pilih daily ataupun kalian mau pilih lifetime. Nah, kalau sekarang aku pengennya, ngejalanin yang lifetime budget untuk 1 bulan campaign, gitu. Traffic campaign 1 bulan dengan budget 100 juta. That's the example, gitu. Apakah aku kecepatan atau ada yang ingin bertanya kah? Oke. Wait, cepet banget ini. Kalau bikinnya dari page bisa kan, nggak dari Facebook overview tadi? Bisa banget. Tadi kalau kalian udah bikin business manager yang tadi aku udah show pertama kali, terus kan kalian di drive ke account page-nya brand gitu ya. Di situ kan ada salah satu pilihan create ad. Itu kalian choose dan kalian klik, itu drive-nya ke sini juga. Gitu. Jadi can do both ways. Oke. Oke, aman ya. Akunku ke-restricted, jadi nggak bisa create. I'm so sorry, tapi memang harus hati-hati ya guys. Jadi kalau misalkan udah bikin satu, make sure kalau mau main-mainan aja, jangan pakai account yang beneran. Nanti account-nya tersuspended. Jadi kalau mau account coba-coba, create a new account aja, jangan pakai account personal. Gitu. Apakah misalkan ada yang nanya nih, tadi ngomongin budget yang daily sama yang lifetime gitu kan. Apakah besarnya budget iklan yang dikeluarkan untuk ads itu mempengaruhi iklan kita? Dan pengaruhnya tuh di mana aja? Very very quick questions. Kalau misalkan besaran budget yang dikeluarin itu sangat amat mempengaruhi iklannya, karena nanti next session which is besok kita akan ngelihat dari budget 100 juta dan target audience yang kita targetin untuk traffic campaign ini, itu berapa orang yang kita reach. Semakin skew target audience-nya, semakin kecil budgetnya, itu kita bakalan ngeliat ads kita tuh terdistribute ke banyak orang dan berapa kali orang tersebut ngelihat. Jadi, yes, besarnya budget itu mempengaruhi iklan, itu mempengaruhi siapa aja yang ngelihat, mempengaruhi sebanyak apa mereka melihat. Semakin besar budgetnya, of course, iklannya akan semakin luas, akan semakin sering dilihat, dan biasanya pengaruhnya ke objektif yang tadi, traffic-nya akan lebih banyak, orang yang ngeklik landing page tersebut lebih banyak. Jadi budget is a core elemen yang paling penting
Karena ya balik lagi tadi, pengaruhnya ke iklannya lagi gitu ya. Jadi semakin banyak budget yang kalian keluarkan, of course output-nya pun akan semakin banyak. Semakin kecil budgetnya, it's okay kalau misalkan memang budgetnya tidak terlalu banyak, tapi kita harus menyamakan juga nih nanti output daripada campaign-nya sesuai dengan budget tersebut. Karena kalau digital marketing, apalagi yang iklan digital, rumusnya tuh saklek gitu. Rumusnya ya itu, kalau kita keluarin budget sekian, cost per unitnya sekian, output-nya sekian. Jadi, istilahnya lebih banyak matematikanya karena udah ada exact numbers-nya juga, gitu. Hopefully, dipahami ya. Apalagi nih, cara ngatur per bulannya biasanya tuh kayak gimana? Baik lagi tuh, apa namanya, mengenai budget gitu ya, cara ngatur per bulannya balik lagi, kalian harus make sure marketing budgetnya sesuai. Misalkan oke, per bulan kalian mau plotting, budget untuk Facebook Ads itu berapa, dan kira-kira nanti running-nya berapa lama, misalnya 1 bulan gitu, itu disesuaikan dengan brand-nya lagi. So, it's very very ini ya, variasi banget. Aku nggak bisa menjawab kayak exactly kira-kira harus berapa 1 bulan, karena balik lagi itu akan kembali ke kalian si digital marketer dan juga brand-nya. Again, balik lagi, bedanya kalau misalkan lifetime itu selama ads-nya berjalan budgetnya terspend. Jadi otomatis, dalam waktu 1 bulan 100 juta itu harus habis gitu ya, tidak di-plotting hari sekian 100 juta, besoknya 100 juta, besoknya lagi 100 juta. Jadi nggak setiap hari di-plotting, tapi dia, lifetime itu pokoknya 1 bulan kamu kasih uang, istilahnya kamu kasih uang ke Facebook Ads untuk iklan ini 100 juta, nanti 1 hari ada yang 100 juta karena lebih perform misalkan gitu ya, audiensnya lebih banyak di hari Senin jam sekian, itu lebih banyak dia ngeluarin uangnya, besoknya subuh akan lebih kecil karena nggak terlalu banyak yang ngelihat iklan pada jam-jam segitu. Jadi lifetime budget itu makes audience, makes the ad itu nyari jalannya sendiri, kira-kira yang paling bagus nih kapan aku harus mengeluarkan iklanku gitu. Jadi istilahnya lifetime budget, let the Facebook robots ataupun kayak, mereka punya settings, ini run sendiri gitu. Jadi bukan kalian yang sebagai digital marketer yang make sure kayak, "Oke sehari 10 juta, besok 10 juta, pokoknya the next 30 days 10 juta." Itu kan daily budget gitu ya. Kalian nggak tahu besoknya ternyata orang-orang yang ngelihat iklan nggak ada, tapi kamu udah spend 10 juta kan sayang. Jadi lebih baik menggunakan lifetime ad ini. Betul, algoritma. Thank you Ardi, thank you so much. Aku tadi mau nanya apa ya, kok robot algoritma? Facebook algorithm yang nantinya akan, make sure your budget works, the way it should be working, gitu. Terus ada lagi yang bingung kayak, "Kak, kalau untuk alokasi budget secara manual, apakah lebih baik rasionya di awal, misalkan 3 hari pertama, dibuat lebih besar untuk memaksimalkan fase machine learning atau ada rasio ideal, Kak?" Kalau untuk alokasi budget, mungkin itu lebih ke strategic level of how you gimana caranya nanti kamu, dissect deep gitu ya, strategi budgeting-nya, strategi iklannya, which is nanti akan dibahas di full stack. Kalau untuk sekarang aku cuma mau make sure, bahwa sebenarnya budget itu balik lagi gimana kalian mau, ads-nya terlihat dan sebanyak apa, dan mau gimana nih kalian planning your own budget. Tapi kalau untuk strategi planning-nya, akan dibahas nanti di full stacks. Gitu, more or less hopefully, aku menjawab jawaban-jawaban kalian ya, walaupun nggak bisa semuanya, ini ada banyak banget, oke. Oke, oh my god banyak banget yang comments, aku baru baca dari atas dan ke bawah. Love the spirits. Oke, kalau gitu, itu sampai budget ya, kalian sudah masukin lifetime budget-nya,
Terus kalian sudah masukin juga objektifnya apa. Biasanya kalau udah semua di sini, ini aku off-in dulu karena aku nggak mau masukin payment method, nanti si aku kena. Oke, kalian semuanya udah masuk di sini, make sure everything you've put it already. Kalian put next. Gitu, put next ini adalah masuk ke sesi add set. Kalau add set ini, sorry masih loading. Kalau add set ini biasanya nanti lebih dalam lagi nih. Kira-kira, apa namanya, driving traffic-nya mau kemana? Kalian mau ke aplikasi kah? Kalau misalkan Race Insurance ini kan mereka lebih ke website ya, kita, sebagai digital marketer-nya, kita mau website-nya baik traffic gitu. So, di sini nanti lokasi kita drive traffic bisa kalian pilih di website, di aplikasi, messenger, ke WhatsApp, bahkan kayak calls, tapi most likely adalah website atau app kalau untuk app-based campaign, app-based brands. Tapi for now, Race Insurance kita mau masukin sebagai send traffic to your website. Nah, ini udah masuk ke ad set nih. Kalau tadi bedanya kalau campaign itu in general ya, kita masukin budget, kita masukin objektif. Ad set ini kita udah mau mulai memasukkan targeting. Kita udah mau mulai masukin placement-nya nanti di mana, drive-nya kemana. Di sini kita tulis ad set-nya. Biasanya kalau aku to make things easier, kita buka traffic ad set. Di sini namanya di copy. Retention, consideration, funnel-nya, objektif, biasanya di sini kita masukin targeting. Targeting-nya tuh biasanya kalau insurance 21 sampai 45 tahun, let's say kayak gitu ya. 21 sampai 45 dia bisa di seluruh Indonesia, jadi kita purely nulis umur aja. Baru kita tutup lagi dengan dengan misalkan kita di sini mau put placement-nya itu di mana, kita udah tulis placement-nya kita mau di feed and story misalkan, atau mungkin automated, all, itu bisa. Jadi put the placement here, kalau aku most likely pengennya feed and story misalkan gitu. Misalkan gitu ya, ini kita contoh-contoh dulu. Jadi udah, kita pilihlah conversion location. Kita udah pilih kira-kira mau di-drive dia kemana ya, kita drive dia ke website aja ya, karena kan kita pengen mereka ngelihat produk-produk kita di dalam website gitu. Jadi kita choose website. Nah, kalau dynamic creative ini for more strategic level, kita bakalan bahas lebih dalam di full stack-nya. Tapi for now ini aku mau move around dulu ke bagian budget and schedule. Oke. Tadi kalau ingat budget kita 100 juta, aku mention aku mau ngejalaninnya 1 bulan. Oke, starting date-nya biasanya di November tanggal 1, which is 2 minggu lagi ready lah ya. Tanggal 1 November, end-nya di tanggal 31. Jamnya feel free untuk dipindahin, misalkan mau start-nya bener-bener dari jam 00.00, selesainya juga 00.00, itu bisa. Jadi please choose your scheduling. Gitu, jadi most likely kalian yang harus managing your own budget and schedule, kalian yang harus make sure bahwa optimization-nya sesuai. Kalian maunya apa nih, link clicks atau mau landing page view? Link clicks itu udah exactly clicks yang kita beli ya. CPC, nanti CPC-nya berapa itu kita akan automatically dapat dari si Facebook-nya ini based on the targeting and based also for the products. Tapi for the optimization kita udah make sure aja ininya maunya link clicks gitu. Udah semuanya sudah tertick in, conversion, dynamic optimization delivery, budget and schedule. Next-nya adalah audience. Nah, for audience, aku bakal ngebahas ini di besok hari, which is kita akan ketemu lagi kan ya besok. For detail mengenai targeting, bagaimana cara targetingnya, nanti milihnya bagaimana, interest-nya bagaimana, itu akan aku bahas lagi besok. Dan aku sekarang mau buka dulu komen kira-kira apa yang bisa aku jawab. Oke.
Oh my god, ada yang bilang ulangi lagi. Oke, aku ulangin sekali lagi, hopefully kalian kelihatan ya, semoga kalian menyimak dan kalian ngelihat harus mengklik tombol apa. Oke, aku ulangin sekali lagi. So, balik ke tadi pertama, campaign name, rumah rumah iklan pertama gitu ya. Campaign name itu ID, race, consideration, traffic 2022 bulan 10. Consideration-nya itu funnel, traffic-nya itu adalah objective of the campaign. Kalian pilih campaign name, special ad kategori, lupakan itu dulu sekarang. Karena kita mau ngejalin campaign-nya insurance gitu ya. Jadi lupakan itu dulu sekarang, masuk ke campaign details. Jadi campaign details ini udah automatically biasanya terfill in based on apa objektif yang kita masukkan tadi pertama. Di sini buying type-nya auction, campaign objektifnya traffic, A/B testing-nya kita nggak nyalain dulu, karena kita nggak punya banyak nih kreatif materialnya, let's say gitu ya. Kita nggak punya banyak kreatif material dan kita mau A/B testing yang mana. Jadi forget about A/B testing for now. Yang kedua adalah CBO, which is kita mau masukin budgetnya. The most important part, kita masukin budgetnya gitu ya. Di advantage campaign budget ini, kita masukin budgetnya, tadi balik lagi, daily budget, lifetime budget. Best practice untuk running bigger scale of campaign, bigger brand, karena kan kita insurance ya, kita mau ngejalanin campaign itu dalam waktu 1 bulan, karena kita ada KPI gitu untuk driving traffic dalam waktu 1 bulan. Dan kita pilih 100 juta untuk lifetime budget. Kenapa? Karena kita mau Facebook algorithm yang machine learning yang akan show us kira-kira mana, kapan dan kemana dia harus pergi budget ini. To make it easier for you guys to understand, lifetime budget ini let the machine learnings show us kira-kira budgetnya itu bisa di-spread kapan dan kemana aja. Kalau misalkan daily budget ini kan kalian yang harus make sure kayak, oke 1 hari 10 juta, 1 hari 10 juta. Kalian yang kalian yang set the budget gitu. Kalau lifetime budget itu machine learning-nya Facebook nanti yang distribute the budget. Hopefully sampai sini dipahami. So choose lifetime budget. Di sini udah aku pilih lifetime budget. Kalau misalkan sudah, klik next. Selanjutnya ke ad set. Di ad set ini namanya ditambahkan targeting dan juga placement. Targetingnya 21 sampai 25 let's say ya. Placementnya nanti sebenarnya placement itu bagus untuk kalau kalian choose again machine learning yang nanti automated dia kira-kira siap mau kemana aja dia timbulnya gitu ya. Munculnya mau di mana aja nanti biasanya machine learning. Tapi for now aku mau put dulu feed dan story. Aku maunya munculnya di feed dan IG story aja gitu. Put the feed and IG story. Lalu choose conversion location karena kita mau ngejalanin traffic, makanya harus ada landing page gitu ya, harus ada specific landing page untuk ngedrive audience ini. Mau kemana dia perginya gitu ya setelah dia klik iklan kita. Makanya di sini kita kliknya website dan send traffic to your website. Setelah itu kalian boleh dikosongin dulu dari kreatif, optimization and delivery-nya udah ada. Nah, di sini kelihatan nih. Oh sorry, belum kelihatan karena aku belum masukin audiensnya. Sampai sini dulu. Kalau kalian udah paham, ancungin aku jempol atau ancungin aku any kind of emotions kalau kalian lebih paham. Hopefully apa yang aku jelaskan lebih dimengerti ya. Tadi aku udah ulang lagi tuh sekali lagi. Nanti besok, seru banget. Terima kasih, hopefully paham dan tidak kecepatan. Pokoknya kalau misalkan semuanya biasanya kalau si ads manager ini kalau belum komplit gitu ya atau masih ada yang error, dia di sini ada kayak gambar progresnya, bulat, gambar progres gitu. Kalau misalkan semuanya sudah tertik, nanti mereka kayak udah langsung kayak gini,
all edits are safe atau apa namanya, nanti mereka akan kasih tahu kalau misalkan masih ada yang error. Sama-sama, hopefully mantap ya. Ada yang ngirim virtual hug, oke. Yeay, oke, semuanya paham dan mengerti. Aku happy kalau semuanya ada paham, pada mengerti gitu ya. Semoga bisa diaplikasikan nanti sampai ke step itu. Untuk targeting, aku akan bahas lebih dalam lagi mengenai audience, terus nanti placement itu besok, karena besok lebih dalam lagi gitu ya ngebahasnya. Dan hopefully untuk sesi yang sekarang kalian sudah lebih paham dan kalian sudah lebih mengerti. Aku juga tadi udah sempat answer beberapa questions. Kalau misalkan ada yang mau didiscuss lebih dalam, aku sekarang mau buka comments section dan aku mau jawab-jawab dulu pertanyaan. Kak Syabi. Halo, Kamanda. Ya, Kak Syabi, karena waktunya agak mepet, nanti sesi Q&A-nya kita di akhir aja ya, Kak. Sudah Oke. terkumpul beberapa pertanyaan yang dikumpulin sama tim, nanti akan dibantu jawab sama Kak Syabi. Oke. Dari Kak Syabi masih ada yang mau disampaikan materinya ke teman-teman? Sudah cukup clear, kita bakal lanjut lagi besok. Jadi sini aku untuk yang sesi pertama aku stop dulu, untuk praktikalnya di sini. Basically sudah selesai. Sip, semoga tadi lumayan mengerti ya teman-teman sesi dari Kak Syabi tadi luar biasa loh dibantu share lagi sama Kak Syabi buat teman-teman yang tadi belum sempat ngikutin. Jadi ini baru part 1 ya Kak ya, nanti part Baru part 2-nya 1. jadi Betul. pelan-pelan teman-teman, kita belajarnya pelan-pelan. Jadi yang Oke. masih ketinggalan nggak apa-apa, videonya masih bisa diakses sampai malam ini. Jadi rewind lagi, mundurin lagi, pelajarin pelan-pelan, nanti besok kita akan move ke simulasi yang kedua, teman-teman. Oke, Kak Syabi thank you so much, nanti kita akan ada sesi Q&A bersama Kak Syabi. Kak Syabi mau istirahat, mau minum dulu boleh Kak? Nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A. Aku boleh ya minum dulu ya? Boleh dong, boleh dong. Boleh kalau gitu Kak Syabi boleh istirahat dan minum dulu, nanti kita Thank ketemu you di sesi guys. Kak. Thank you Kak. Thank you. Oke, gimana teman-teman sesi hari ini? Apakah ada yang sudah semakin, wah ternyata digital marketing itu seru banget, kayaknya aku cocok nih di digital marketing dan akhirnya sudah semakin mantap untuk belajar lebih lanjut soal digital marketing. Di Revo You Updates kali ini, mungkin aku akan menjelaskan lebih lanjut nih terkait fasilitas apa aja sih yang ada di full stack digital marketing program dan juga mungkin keunggulannya dibandingkan dengan online course yang lainnya. Oke, langsung aja, pertama-tama mungkin aku mau menjelaskan soal fasilitas. Nah, jadi, fasilitas yang ada di full stack program, durasi di full stack program itu ada 2, ada 3 bulan dan 6 bulan, jadi up to 6 months dengan beberapa metode pembayaran. Terus untuk metode belajarnya, nanti teman-teman itu seluruh kelasnya di full stack program live dan juga interaktif, dan juga nanti akan ada career mentoring session. Terus para pengajarnya teman-teman nih, atau instructors-nya teman-teman adalah para expert industry leaders, di mana beliau-beliau yang kesehariannya itu erat dengan bidang digital marketing, yang merupakan praktisi juga nih di bidangnya masing-masing. Terus ada intensive session bersama tim lead. Kalau di mini course teman-teman juga punya tim lead ya, tapi kan tim lead-nya sharing gitu. Bisa untuk ratusan, bahkan untuk ribuan teman-teman semua nih yang ikutan mini course. Tapi kalau di full stack program, satu tim lead itu akan mendampingi satu study group, di mana satu study group itu kurang lebih berisi sekitar 10 students aja. Jadi nanti teman-teman bisa lebih eksklusif nih bertanya ke tim lead-nya, mau diskusi soal assignment misalnya, materi dan lain sebagainya itu bisa banget karena sekali lagi mungkin tim lead itu tidak bertanggung jawab atas ratusan ribuan orang ya, kalau di full stack program itu kurang lebih hanya 10 students aja satu tim lead-nya, gitu. Nah, terus selanjutnya di full stack program juga ada 3 level assignment bersama review session juga nanti akan di-review gitu ya assignment-nya teman-teman. 3 level ini ada basic, intermediate, dan juga advance di mana lagi-lagi tujuannya biar teman-teman bisa lebih mengasah kemampuan teman-teman di digital marketing. Terus selanjutnya ada kelas plus mental health counselor dan juga ada career support, portfolio project bersama dengan mentor juga ya, nanti akan didampingi oleh mentor, terus ada community job board,
dan ada post graduation program. Jadi post graduation program ini kita bilangnya Revoyu Community, di mana sudah ada 6.000 lebih alumni ya fullstack program. Jadi teman-teman bisa networking nih bersama para alumni tadi yang 6.000 lebih itu dan juga para industry leaders. Plus nggak cuma networking aja, teman-teman juga bisa nih mendapatkan kelas-kelas eksklusif yang di mana sekali lagi hanya untuk alumni Revoyu aja. Jadi seluruh fasilitas yang tadi aku sebutkan bisa teman-teman dapatkan dengan biaya atau tuition fee sebesar Rp13.000.000 saja karena kita lagi ada harga early bird ya teman-teman. Di mana harga early bird itu diskon Rp3.000.000 dari harga normalnya. Dan ini sangatlah limited slot untuk yang harga early bird ini. Sedangkan mungkin untuk online course yang lainnya bisa up to puluhan juta rupiah. Oke, selanjutnya buat teman-teman yang masih ragu nih, kira-kira worth it nggak ya dengan biaya segitu? Mungkin aku coba bantu rangkum ya, dari fasilitas yang tadi aku sebutkan. Jadi nanti di, full stack program, teman-teman itu akan mendapatkan lebih dari 340 jam kelas secara live, yang diajarkan langsung oleh para industry leaders, yang merupakan praktisi di bidangnya masing-masing. Nah, mungkin kalau di tempat lain, tidak sampai sebanyak ini, teman-teman. Terus selanjutnya teman-teman juga bisa membangun portfolio karena kan nanti akan mengerjakan berbagai project digital marketing ya, yang akan didampingi oleh mentor juga. Terus selanjutnya, teman-teman bisa mengakselerasi karir gitu ya, menjadi seorang digital marketer bersama dengan intensive session dengan karir mentor teman-teman. Jadi nanti akan ada pendampingan karir gitu ya, teman-teman bisa mendapatkan pendampingan karir dari karir mentor. Terus, lagi-lagi yang nggak bisa teman-teman dapatkan di mana-mana adalah komunitas kita yang udah ada lebih dari 6.000 alumni dan juga industry leaders, gitu. Nah, nggak cuma networking, sekali lagi teman-teman juga bisa mendapatkan akses ke eksklusif programnya Revoyu Community yang di mana lagi-lagi khusus untuk alumni Revoyu aja. Jadi ini semua bisa teman-teman dapatkan dengan tuition fee atau biaya sebesar Rp13.000.000 karena kita lagi ada harga early bird tadi ya, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman kayaknya butuh baca-baca review deh gitu, boleh teman-teman bisa baca nih ada di Course Report, di Switch Up, di Google, atau di Jurnal Revoyu, itu ada banyak banget artikel dan juga cerita dari para alumni kita di Jurnal Revoyu khususnya. Jadi siapa tahu ada yang relate sama teman-teman, boleh dicek nih teman-teman di Jurnal Revoyu. Nah, di slide ini jadi, Revoyu itu sudah terbukti ya, teman-teman bisa mensupport para alumni kita untuk mengakselerasi karirnya baik di perusahaan Indonesia maupun di Southeast Asia. Bisa dilihat yang di sebelah kanan itu adalah beberapa, eee, perusahaan ya, belum semuanya dimasukkan ke dalam satu slide ini karena banyak banget, tapi memang, beberapa perusahaan yang di mana alumni Revoyu sudah bekerja. Gitu. Nah, kalau yang di sebelah kiri gitu ya, chart yang di sebelah kiri ada job guarantee dan non job guarantee. Menarik nih kayaknya mungkin pada penasaran juga ya soal job guarantee. Jadi aku bantu jelaskan sedikit terkait job guarantee. Jadi di Revoyo itu kita menawarkan, job guarantee. Tapi job guarantee ini sifatnya refund ya teman-teman, up to 100% gitu. Jadi, teman-teman itu cara dapetin job guarantee gimana nih? Cara untuk mendapatkan job guarantee ini ditentukan dari hasil admission test teman-teman di awal, gitu. Jadi teman-teman, misalnya mengikuti rangkaian tes untuk bergabung ke full stack program, dari nilai-nilai tersebutlah, dari rangkaian tes tersebut nilainya akan dinilai oleh tim admission, kira-kira eligible atau enggak ya untuk mendapatkan job guarantee. Terus misalnya nih, ternyata teman-teman ada yang nggak dapet, job guarantee atau non job guarantee. Wah, berarti aku nggak dibantu cari kerja dong gitu misalnya. Aku akan, gimana nih kalau ternyata hasilnya non job guarantee? Tenang aja teman-teman, baik job guarantee dan non job guarantee, fasilitas dan hak yang teman-teman dapatkan selama mengikuti full stack program, seluruhnya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang membedakan job guarantee dan non job guarantee hanyalah kalau teman-teman dapat job guarantee, itu ada persenan pengembalian dana sampai 100% kalau 6 bulan setelah lulus dari Revoyu, teman-teman itu belum mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau non job guarantee tidak ada pengembalian dananya. Jadi bedanya hanya di refund atau di pengembalian dana saja, tapi seluruh fasilitas, hak belajar sama instructor, tim lead dan lain sebagainya seluruhnya sama ya teman-teman, tidak ada yang dibeda-bedakan, gitu. Semoga sedikit menjawab rasa penasaran teman-teman ya terkait job guarantee ini. Nah, selanjutnya kira-kira nih teman-teman mungkin penasaran, memang alumni Revoyu pada punya gaji berapa sih? Nah, ini adalah hiring report yang kita punya saat ini ya teman-teman. Jadi memang kebanyakan atau rata-rata
alumni Revo itu memiliki gaji di Rp7,1 juta per bulannya. Sisanya beragam ya teman-teman, ada yang, double digit juga bahkan gitu. Terus misalnya kita berandai-andai punya gaji Rp7,1 juta atau lebih lah ya, amin, semoga nanti teman-teman semua, bisa dapat gaji yang, mumpuni gitu, yang lebih dari Rp7,1 juta, tapi anggaplah sekarang, gajinya di Rp7,1 juta, kira-kira bisa melunasi tuition fee yang tadi itu sebesar berapa lama ya? Nah, kurang lebih dengan gaji rata-rata tadi, amin semoga lebih ya dapat ya, tapi dalam 2,5 bulan diharapkan teman-teman bisa melunasi tuition fee yang tadi dan diharapkan di bulan ketiganya sudah bisa menikmati gaji bersih nantinya gitu. Semangat teman-teman, semoga nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang, teman-teman senangi dan juga benefit-nya juga, ini ya, benefit-nya juga sesuai lah dengan apa yang teman-teman inginkan. Oke, nah kayaknya sekarang kita udah langsung masuk ke sesi Q&A, teman-teman gimana? Udah pada nggak sabar ketemu lagi sama Kak Syabi? Kalau gitu biar nggak berlama-lama lagi, langsung aja kayaknya aku coba panggilkan Kak Syabinya untuk bergabung kembali bersama kita ya. Halo Kak, Halo, kembali lagi. kembali lagi bersama Kak Syabi. Gimana Kak? Langsung aja Halo. masuk ke Langsung aja kita gas, gas, gas session Q&A kita sekarang. gas, yes. Oke, Kak Syabi, pertanyaan pertama nih Kak dari Salsabila Virus. Halo Kak, mau tanya di FB Ads kan audience, demografi, interest behavior itu pilihannya banyak banget. Apakah efektif kalau kita targetkan benar-benar spesifik dan jadinya banyak banget pilihan yang kita pilih? Gimana nih Kak? Oke, aku langsung jawab aja ya. Boleh silakan Kak. Oke, kalau untuk pertanyaannya, sebenarnya efektif atau enggak targeting-nya gitu ya, karena banyak banget, karena spesifik banget malah jadi jatuhnya lebih skewed gitu ya, malah pool audience-nya malah lebih sedikit. Suggestions dari aku adalah pilih, interest ataupun demografi, ataupun behavior yang paling sesuai dengan brand-nya. Jadi jangan, more or less pakai, interest-interest yang masih general, tapi masih ada hubungannya dengan brand ataupun produk yang kalian iklankan. Contohnya gitu ya, ini aku kasih contoh ya. Misalkan kayak yang tadi, insurance, let's say audience-nya itu kalian pikirin dulu kira-kira audience bentuk yang mau beli insurance itu orang-orang yang seperti apa dulu. Let's say umurnya 21 sampai 45, itu kayak itu very broad menurut, kalau untuk targeting di Facebook kan dia minimal 21 tahun ya, sekarang dia nggak bisa below 21. Jadi 21 sampai 45 itu sudah lumayan luas pool of audience-nya. Apalagi mereka adalah audience-audience yang sedang bekerja, udah memiliki pendapatan gitu, they can afford insurance, istilahnya seperti itu. Itu dari demografi. Kalau interest sendiri kayak yang tadi aku udah sampaikan, kalau misalkan, kalian itu interest-nya sesuai dengan insurance tuh kira-kira orang-orang yang suka apa sih? Lifestyle tuh udah paling paling cocok banget karena mereka pool of audience-nya besar dan juga udah spesifik mereka yang suka-suka lifestyle brand. Meaning kayak mereka juga pasti ya memikirkan tentang insurance. Jadi interest-nya pilih yang memang, memiliki preference sama dengan brand yang kita iklankan. Jadi, bisa dijawab kayak interest-nya lifestyle, finance, insurance, atau mungkin, kalian mau targeting orang-orang yang memang sudah memiliki, pendapatan income dari sekian sampai sekian, karena mereka adalah orang-orang yang bisa, afford insurance gitu ya. Jadi, dipikirkan baik-baik lagi sesuai dengan produknya. Kalau misalkan pilihannya terlalu banyak, yes, akan spesifik dan akan skewed. Jadi choose, your interest ataupun demografi audience targeting yang paling sesuai dengan produk yang kalian iklankan. Gitu sih, Salsabila, hopefully aku menjawab pertanyaannya ya, dan cukup clear. Kalau mau tahu tentang spesifik targeting atau kayak targetingnya seperti apa, besok kita bahas mengenai audience targeting. Oke, thank you Kak Syabi dan juga Salsabila untuk pertanyaannya. Kita move ke pertanyaan selanjutnya Kak dari Karisa. Kak, aku mau tanya dong, sekarang itu aku udah lama nggak pakai Facebook. Nah, pertanyaannya buat akun bisnis manager ini apa berbayar juga atau hanya saat buat iklan Facebook Ads saja? Thank you, Oke. Kak. Oke, thank you. Jadi business manager ini free.
gratis. Yang penting kalian udah punya akun Facebook. Tapi nanti pas kalian mau ngejalanin iklannya, baru kalian masukin kalian punya payment method, kartu kredit, punya brand ataupun agency, kalian masukin, baru disitulah berbayar. Tapi pembuatan business manajernya ini tidak berbayar. Gitu. Oke, thank you, Karissa untuk pertanyaannya. Thank you, Selanjutnya Kak, Karissa. dari Rafaela. Kak, waktu saya cari di Play Store ketemu app Meta Ads, apa itu sama dengan Facebook Dashboard? Kalau untuk Meta Ads, correct me if I'm wrong, tapi setahu aku Facebook Dashboard itu bisa diaksesnya dari aplikasi Facebook-nya sendiri. Tapi mungkin kalau misalkan digital marketers sekarang biar cepat dan aksesnya biar langsung gitu ya ke dashboardnya si Facebook ini bisa pakai aplikasi. Tapi more likely kita menggunakan Facebook Dashboard. Karena di situ kalian bener-bener banyak banget kan yang campaign yang harus kalian manage gitu. Jadi better gunakan langsung Facebook Dashboard dan langsung dari desktop, jangan dari aplikasi. Karena displaynya kan dia besar gitu ya dan lebih enak juga untuk dilihat. So better use Facebook Dashboard dari desktop, jangan dari handphone karena nanti kecil-kecil banget kelihatannya dan takutnya ada miss atau kayak ada wrong settings, salah mencet, better use proper desktop display gitu. Oke, terima kasih Rafaela untuk pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, sorry ya teman-teman, aku bacanya agak cepet aja. Dari Iya. Gek Ehyang, sorry ya kalau aku salah nih nyebutnya nih. Gek Ehyang, kalau budget terbatas mending bikin adset sekalian lebih dari satu atau perpanjang waktu satu adsetnya running, Kak? Kalau suggestions dari aku, gunakan satu adset dan perpanjang waktunya. Jadi bisa lebih lama dan bisa lebih ke stretch lagi budgetnya. Jadi nanti budgetnya bisa optimize the machine learnings lagi kan. Jadi better kalau misalkan budget terbatas, make sure objektifnya satu dan pakem gitu ya istilahnya. Jadi nggak terlalu stretch kemana-mana budgetnya ini karena kita budgetnya terbatas kan. Jadi budget terbatas, make sure the objective is only one dan udah fokus gitu. Apa nih mau resultnya? Gitu sih. Jadi karena kalau kebanyakan objektif, nanti budgetnya ke-spread ke banyak objektif, nanti resultnya tidak optimal gitu. So better choose the right the most important objective kalau kalian memiliki budget yang terbatas gitu. Gitu Gek yang semoga aku juga spill the name correctly. Iya, semoga menjawab Gek Ehyang, dan maaf ya kalau aku sama Kak Syabi salah pronounce-nya. Yes. Oke, Kak Syabi, pertanyaan selanjutnya dari Jessica. Kak, FB Business Manager dan Meta Business Suite itu bedanya di mana? Yes, Facebook sebenarnya itu the same thing, Meta Business Suite dan juga Facebook Business Manager. Kalau Meta Business Suite dia bisa nge-handle not only Facebook, tapi juga Instagram dan other platform under Meta. Jadi kalau misalkan kalian nggak cuman mau pakai Facebook ngejalaninnya, kalian pengennya bener-bener nge-handle the whole ecosystem gitu ya, dari mulai WhatsApp, Facebook, terus juga Instagram, itu pakainya Meta Business Suite. Jadi kayak rumah untuk seluruh social media platforms under Meta. Tapi kalau Facebook Business Manager itu skewed only to kalau misalkan kalian punya Facebook-nya aja gitu, nggak punya Instagram-nya, nggak punya another platform yang lain under Meta. Tapi kalau misalkan kalian punya semuanya, utilize Meta Business Suite gitu. Gitu Jessica. Semoga nanti dicek-cek lagi, dikulik-kulik lagi ya meta bisnisnya. Oke, thank you Jessica untuk pertanyaannya. Selanjutnya nih, Kak Sabi kalau mau sambil minum nggak apa-apa ya Kak nanti ya? Udah loh, aku udah minum Oke. sampai keminum. Udah siap banget, udah siapin, minuman untuk, jawab-jawabin pertanyaan dari teman-teman semua. Iya. Oke, Kak, ini selanjutnya Kak dari Adit Zero. Kak, aku sudah pernah ads dan sudah 4 kali ads. Ads yang terakhir restricted. Untuk solving problem restricted bagaimana ya, Kak? Apa memang ada peraturan yang kita belum tahu dalam beriklan di Facebook?
Oke, this is very technical ya. Kalau mau mungkin there are several reasons kenapa ads yang restricted ini ads-nya kan ya, bukan account-nya. Kalau misalkan ads-nya yang restricted, pasti reason semuanya adalah komponen-komponen yang kamu masukin. Apakah materi kreatifnya itu sensitif, atau kalian sudah setting yang tadi tuh yang aku bilang kalau misalkan komponen-komponen ini tuh semuanya udah tag checklist warna hijau, itu juga bisa dicek. Jadi sebenarnya ada banyak banget reason kenapa ads itu tuh terrestricted. Most likely karena kreatifnya itu ada yang sensitif atau yang menyinggung atau yang tidak sesuai dengan guideline-nya si Facebook ini. Tapi aku next session aku kayaknya udah place beberapa topik di mana kalian bisa tahu kira-kira ads kalian ini lulus sensor nggak ya istilahnya, atau kayak gimana caranya ads kalian itu biar bisa lancar dan nggak di-restrict sama Facebook, karena cukup sensitif juga nih platform yang satu ini ya, Facebook. Jadi kalian harus kembali lagi menganalisis kira-kira komponen apa yang tidak sesuai dengan guideline-nya Facebook. Gitu sih, The Adit Zero, kayaknya namanya Adit ya. Kita panggil Adit aja gimana ya? Oke ya? Ya. Boleh deh. Gimana? Ada Udah, tambahan Kak Syabi? udah itu. Jadi balik lagi sih, nanti kalian harus ngecek apakah komponen-komponen yang tadi tuh udah sesuai dengan Facebook guideline. Itu sih. Oke, terima kasih Adit untuk pertanyaannya. Kita move ke selanjutnya nih Kak, dari Ana. Kak, buat A/B testing itu butuh budget gede nggak biasanya? Gimana nih Kak? Oke. Enggak kok, enggak selamanya semua membutuhkan budget yang gede. Tapi kalian harus make sure kalau misalkan A/B testing itu kan ada beberapa ad set yang dijalankan. Meaning balik lagi, kalau misalkan ad set-nya itu dijalankan dengan budget yang terlalu kecil, dia tidak akan menjangkau audiens yang lebih banyak. Jadi kalau misalkan mau A/B testing, make sure budgetnya itu cukup at least untuk menjangkau audiens yang kalian pengen iklanin produknya gitu ya. Jadi bisa tersirkulate lebih banyak. Gak bisa kayak misalkan budget aku cuma 500 ribu untuk 1 bulan terus mau menjalankan A/B testing. Kalau kayak gitu walaupun kreatifnya ada 3 gitu tetap tidak bisa karena terlalu kecil budgetnya untuk nge-burn sebanyak itu audiens yang kalian mau target. Jadi nanti mungkin di full stack bakalan diajarin kali ya Kamanda gimana nih caranya menggunakan A/B testing yang lebih teroptimize gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya butuh budget gede, sebenarnya tidak tidak budget yang terlalu besar pun dia bisa menjalankan A/B testing. Tapi balik lagi harus mentarget budgetnya harus bisa mentarget audiens yang sesuai dengan banyaknya kreatif tersebut. Gitu. Yes, bener banget teman-teman, kalau di full stack itu tentu saja nanti penjelasannya akan lebih detail karena durasinya juga jauh lebih panjang dibandingkan mini course. Kalau mini course Iya. teman-teman ketemu sama Kak Syabi cuma 2 hari ya, Kak. Kalau di, Mhm. full stack nanti bisa lebih lama. Jadi tentu saja penjelasannya nanti akan lebih detail. Oke, thank Iya. you Kak, Syabi dan Ana untuk pertanyaannya Thank you, tadi. Anna. Selanjutnya nih Kak Syabi dari Azza Aja, Azza Aja, lucu nih namanya, Azza Aja. Azza aja, kita panggil Azza kali ya. Oke Kak, dari Azza. Unik individual kalau campaign bersamaan di Facebook dan Instagram, apakah sama? Atau reportnya nanti akan terpisah Kak Syabrina? Oke, aku mau make sure aja unique individual ini artinya targeting result kali ya. Kayak audience reportnya seperti apa dari iklan Facebook dan Instagram yang kalian jalankan. So basically, ini aku melihat dari sudut pandang agency yang running campaign untuk brands. Biasanya untuk reporting itu kita menggunakan Google Data Studio. Mungkin salah satu topiknya full stack juga ada mengenai Google Data Studio. Biasanya di Google Data Studio tersebut, reporting methodnya itu untuk Facebook dan Instagram digabungkan. Karena dia runningnya Facebook dan Instagram ya, dibarengin gitu ya, campaign-nya at the same time di Facebook dan di Instagram. Jadi di situ slicing targeting data-datanya
dibarengin semua. Kalau misalkan kalian cuma mau menjalankan Instagram aja udah nggak mau pakai Facebook gitu ya. Facebook dan Instagram dijalankan dengan yang dengan campaign terpisah, maka dari itu reportnya juga akan terpisah. Tapi biasanya kalau dijalankan yang bersamaan, dia pun reportnya akan bersamaan. Gitu, Aza. Oke, terima kasih untuk Aza aja pertanyaannya. Kak Syabi, sorry banget karena waktunya terbatas. Ini adalah, Ya, pertanyaan terakhir yang bisa dijawab di sesi malam hari ini. Tenang aja, besok kita masih ketemu sama Kak Syabi, teman-teman. Bisa iya. bertanya lagi, siapa tahu pertanyaannya besok bisa terjawab. Oke, Kak Syabi, oke teman-teman nanti aku akan menjelaskan lagi terkait assignment sih, aku akan remind lagi soal tugas-tugas mini course, tapi sebelum sebelum aku menjelaskan, dari Kak Syabi ada yang mau disampaikan dulu nggak Kak, untuk teman-teman semua? Semoga hari ini bisa dipahami, jadi kita bisa lanjut lagi besok ke sesi yang lebih dalam. Kalau tadi kan kita sampai budget aja, nextnya kita bakalan ngebahas tentang target audience gitu. Jadi semoga dimengerti, selamat istirahat, dan kita ketemu lagi besok dari aku. Oke, thank you banget Kak Syabi. Jadi tadi teman-teman kalau masih ketinggalan ya Kak, nggak apa-apa ya, pelajarin lagi hari ini pelan-pelan, bisa kok dimundurin lagi videonya pelan-pelan, besok kita akan belajar hal baru lagi dari Kak Syabi. Jadi teman-teman pahamin dulu ya Kak ya, apa yang sudah diajarin sama Kak Syabi hari ini. Ya. Oke, aku makasih banyak ke Kak Syabi udah mau sharing sama teman-teman, after work hours masih mau sharing di mini course, ketemu sama teman-teman semua di mini course ini. Thank you so much Kak Syabi, selamat istirahat. Kita Terima ketemu lagi di kasih Amanda dan teman-teman. Sampai bertemu lagi besok. Bye-bye. Oke, teman-teman, gimana sesi hari ini? Menyenangkan? Banyak ilmu baru yang didapat? Ya, semoga sekali lagi apa yang disampaikan malam hari ini bisa bermanfaat ya untuk, teman-teman semua ke depannya. Nah, sebelum menutup sesi hari ini, mungkin aku mau menjelaskan dulu nih ke teman-teman terkait tugas mini course. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya juga ya, kira-kira tugas mini course ada apa aja nih? Jadi, tugas mini course selama teman-teman mengikuti mini course total hanya ada 2 ya teman-teman, hanya ada 2 ini aja. Jadi nggak setiap habis ada sesi terus ada tugas baru, itu enggak. Total hanya 2 ini aja. Aku bantu jelaskan, yang pertama ada certification test. Jadi certification test ini isinya soal pilihan ganda, berisi 20 soal sertifikasi yang berkaitan dengan materi mini course. Dan ada 15 soal tambahan nih, critical reasoning dan numerical thinking, tapi yang ini bisa dibilang opsional ya, yang 15 soal ini. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan jalur fast track, bisa coba mengerjakan yang 15 soal ini. Jalur fast track apa, aku akan jelaskan nanti ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk certification test ini wajib dikerjakan dan juga wajib dinyatakan lulus untuk bisa mendapatkan sertifikat, teman-teman. Setelah itu, setelah teman-teman sudah dinyatakan lulus, teman-teman juga yang syarat kedua yaitu wajib hadir di seluruh sesi mini course karena kehadiran mempengaruhi sertifikasi, teman-teman. Contoh misalnya, Amanda udah ngerjain certification test gitu kan. Terus ternyata udah ada dapat email pengumuman nih di H+1 hari kerja. Email pengumumannya dinyatakan lulus, tapi ternyata ikut mini course atau mengisi kehadirannya gitu kan, ikut mini course cuma 1 sampai 2 hari, kan berarti banyak bolongnya tuh teman-teman. Nah itu mohon maaf kita belum bisa menerbitkan sertifikatnya. Atau kebalikannya, Amanda udah ngerjain tapi ternyata belum dinyatakan lulus, tapi hadir terus nih di seluruh sesinya gitu kan, nggak pernah bolong, nggak pernah bolos gitu ya, nggak pernah absen. Nah, mohon maaf kita juga belum bisa menerbitkan sertifikatnya. Jadi syaratnya harus terpenuhi semua nih teman-teman. Yang pertama wajib dikerjakan dan juga wajib dinyatakan lulus. Yang kedua kehadiran mempengaruhi sertifikasi. Jadi teman-teman wajib hadir di seluruh sesi mini course. Nah, jawaban dari certification test ini mohon maaf kita tidak bisa membagikannya ya teman-teman. Deadline-nya ada di hari Jumat jam 12 malam. Yang kedua ada case study. Jadi case study ini adalah tugas praktikal untuk menambah skill teman-teman di bidang digital marketing. Jawabannya akan dibagikan tapi hanya untuk teman-teman yang submit case study aja. Jadi buat teman-teman yang belum submit case study di batch ini, mohon maaf kita belum bisa memberikan kunci jawaban atau key answer dari case study ini. Nah mungkin ada lagi pertanyaan, emang boleh nggak submit case study? Boleh, case study ini sifatnya opsional ya teman-teman.
Boleh dikerjakan, boleh tidak mempengaruhi sertifikasi dan tidak ada nilai tambah juga ke certification test. Tapi sekali lagi disarankan untuk dikerjakan karena ini ada tugas praktikal untuk menambah skill teman-teman semua di bidang digital marketing. Gitu. Deadline-nya dari case study ini ada di hari Sabtu jam 12 siang. Gitu teman-teman. Jangan lupa dikerjain ya tugas-tugasnya. Karena kan, bakal banyak banget nih, benefit yang bisa teman-teman dapatkan kalau ngerjain certification test dan tugas lainnya, gitu. Pertama, pastinya teman-teman bisa, mengasah gitu ya dan menguji kemampuan teman-teman semua di bidang digital marketing. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa nih mendapatkan sertifikat nantinya yang bisa dimasukkan ke CV atau ke LinkedIn, yang pastinya juga bisa ya meningkatkan personal branding-nya teman-teman juga nantinya. Dan yang ketiga, teman-teman bisa mendapatkan jalur fast track untuk bergabung ke full stack program, teman-teman. Nah, jalur fast track itu apa? Jadi kalau misalnya teman-teman mau join full stack, itu kan teman-teman perlu melewati beberapa atau serangkaian tes terlebih dahulu. Kalau misalnya nih, teman-teman ngerjain certification test dan juga logical test atau yang 15 soal tambahan di certification test tadi, terus ternyata di email pengumumannya ada tulisan kurang lebih tulisannya gini, berhasil lulus dengan nilai maksimal gitu contohnya, atau berhasil lulus di jalur fast track. Nah, berarti teman-teman itu berhasil mendapatkan jalur fast track. Di mana jalur fast track ini akan ada tahapan tes yang bisa teman-teman lengkapi dan tentunya bisa mempercepat proses admisi dan juga memperbesar peluang teman-teman untuk bisa bergabung ke full stack nantinya. Kira-kira mungkin ada yang bertanya juga ya, kenapa sih harus ada proses tes dulu nih kalau mau ikutan full stack? Gitu. Aku coba bantu jelaskan ya, kenapa nih di Revoyu ada proses tes ini. Pertama-tama, proses tes ini diadakan untuk menguji kecocokan teman-teman dalam berkarir di digital marketing. Terus yang kedua, supaya dari Revoyu juga bisa bantu nih untuk merencanakan strategi jangka panjang untuk karirnya teman-teman semua. Selanjutnya juga bisa untuk menentukan job guarantee up to 100% nih, kira-kira teman-teman bisa atau enggak ya untuk dapat job guarantee, itu karena kan ditentukan dari hasil tes. Nah, yang keempat gitu ya, untuk bisa memberikan lingkungan belajar yang, mendukung selama kelas. Karena kan teman-teman nanti di full stack program itu akan dikelilingi oleh orang-orang yang motivasinya sama gitu ya, motivasinya tinggi, yang mau belajar gitu. Pokoknya teman-teman nanti, lingkungannya akan diciptakan biar teman-teman juga semakin semangat untuk belajar gitu. Gitu teman-teman. Jadi buat yang kayaknya, "Oke, aku mau belajar digital marketing lebih lanjut di Revoyu," langsung aja daftar ke link yang sudah di-pin message oleh Mimin Revoyu atau bisa ketik juga link yang ada di slide aku, karena sekali lagi kita lagi ada harga early bird, di mana harga early bird ini kan, limited slot. Jadi buat teman-teman yang mau mengamankan slot early bird-nya bisa langsung aja daftar sekali lagi ke link yang sudah di-pin message oleh Mimin Revoyu. Oke, teman-teman semua, ternyata segitu dulu sesi kita hari ini. Gimana? Apakah menyenangkan? Sekali lagi semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk speaker kita malam hari ini, untuk, Mimin Revoyu, tim support squad, dan juga para tim lead yang selalu bantuin aku di kolom live chat yang ada di YouTube. Thank you so much teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi kehadiran. Bisa ditunggu 1 sampai 2 menit setelah Amanda udah nggak ada di layar YouTube, akan kita share seperti biasa di Discord, di channel Lectures. Oke? Terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu di sesi, besok. Oke? Bye-bye.